Hai semuanya, berjumpa lagi dengan aku di channel YouTube Kartini Pasaribu. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Konten aku kali ini berbeda dari biasanya ya. Kalau biasanya aku hanya share kegiatan masak, namun kali ini aku mau share kegiatan aku seharian mulai dari pagi sampai malam. Pekerjaan ibu rumah tangga yang tidak ada selesai-selesainya setiap hari. Kayaknya hari ini adalah hari sialnya aku dan hari keberuntungan juga. Saat lagi nyiapin sarapan, handphone aku kecebur ke dalam kuali yang di dalamnya ada air mendidih. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat info video terbaru. Kegiatan aku hari ini dimulai dengan nyuci kain. Kalau aku nyuci kain itu sekali dalam 2 hari. Berhubung aku punya anak kecil, jadi wajar ya bajunya bolak-balik ganti. Jadi walaupun baru 2 hari, cucian udah banyak. Semua kain kotor aku masukkan ke dalam mesin cuci, kemudian aku lanjut kegiatan yang lain. Selanjutnya, aku mau menyiapkan sarapan. Kali ini aku mau membuat mie goreng pakai mie lidi. Sarapannya simple aja ya. Caranya, masukkan 1 liter air ke dalam kuali, kemudian masukkan mie-nya, rebus sampai matang. Di sini aku rebus mie-nya sekitar 200 gram. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak supaya mie-nya tidak lengket di kuali. Rebus sekitar 15-20 menit ya, tergantung besarnya api. Nah, di sini teman-teman kejadiannya kemarin. Pada saat airnya mendidih dan mie-nya sudah hampir matang, handphone aku kecebur, jadi tangan aku nyenggol tripod. Jadi HP-nya jatuh ke dalam kuali. Aku panik banget dan mau nangis. Aku ambil HP-nya pakai sendok ini, tapi pas diambil jatuh lagi karena licin. Terus aku ambil lagi. Sesudah aku ambil, karena panik tuh hampir aku cuci lagi pakai air, mau aku siram di wastafel karena HP-nya kotor karena rebusan mie. Untung ada suami, terus dia bilang, jangan disiram pakai air lagi, biar aja, dilap aja, dia bilang. Terus dia langsung kasih kain untuk ngelap. Aku ngelap sambil berpikir kalau HP-nya itu nggak bakalan hidup lagi karena kan dia kecebur ke dalam air yang benar-benar mendidih, yang suhunya itu benar-benar tinggi gitu. Setelah aku lap, terus aku pencet tombol yang di sebelah kanan. Aku cuma mau mastiin handphonenya masih nyala atau enggak. Ternyata langsung muncul ini di layar. Suhu terlalu tinggi, iPhone perlu didinginkan sebelum Anda dapat menggunakannya. Pas baca ini sih sedikit lega. Terus suami bilang, jadi gimana, mau dimasukin ke kulkas enggak biar cepat dingin? Sambil ketawa. Ya enggak lah, aku bilang. Habis itu langsung aku bawa HP ke kamar, aku nyalakan AC, suhu paling dingin. Aku letakin HP di lantai, aku biarkan setengah jam. Setelah setengah jam, aku cek kembali HP aku, ternyata nggak kenapa-napa. Tetap berfungsi dengan baik walaupun udah kerendam air panas. Dan semoga besok nggak kenapa-napa sih. Oh ya teman-teman, nanti di akhir video aku kasih tips apa yang harus kita lakukan ketika handphone kita terendam air. Di sini aku lanjut menyiapkan sarapan dulu. Setelah mie-nya matang, mie-nya diangkat dan tiriskan. Selanjutnya, tumis bawang bombay yang sudah diiris tipis. Setelah bawang bombaynya wangi, tumis bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya aku pakai 5 siung dan bawang putih 4 siung. Setelah bawangnya matang, sisihkan sebentar, kemudian masukkan 2 butir telur, orak-arik sampai matang. Setelah telurnya matang, tambahkan 1 buah tomat yang sudah diiris. Setelah tomatnya layu, tambahkan sayur toge secukupnya. Sesuai selera aja ya, kalau kalian mau pakai sayuran lain juga boleh. Nah kebetulan cuman ada ini di rumah, jadi aku pakai sayur toge. Setelah sayurnya cukup matang, masukkan mie yang sudah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh, lada bubuk secukupnya. Tambahkan kecap manis secukupnya. Kalau kalian suka boleh tambahkan penyedap rasa ya. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Setelah mie-nya matang, kita langsung sarapan. Kalau orang Batak ini sebutnya mie gomak goreng. Di sini aku pakai cabai karena tadi pada saat menggoreng belum dikasih cabai ya. Walaupun cara masaknya simple tapi rasanya tetap enak kok. Berhubung mie-nya masih panas, jadi aku tinggal dulu, aku lanjut bilas dan keringkan kain. Tapi maaf nggak terekam ya. Setelah selesai bilas kain, aku lanjut makan, kemudian lanjut mandikan Pania. Ini Pania udah selesai mandi pagi.
Pas aku sama Pania selesai mandi, suami udah selesai nyapu rumah dan udah selesai nyuci piring. Itu dia lagi bersih-bersih bagian belakang tempat kami nyuci kain. Jadi kalau suami lagi libur, dia pasti bantuin aku ngerjain kerjaan rumah. Setelah selesai mandi, aku lanjut jemur kain. Setelah selesai jemur kain, aku nidurkan Pania sebentar. Setelah Pania tertidur, aku diam-diam keluar dari kamar, pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Tapi ternyata baru aja aku sampai di dapur, dia juga langsung keluar dari kamar. Kenapa langsung bangun, Nak? Hah? Kenapa langsung bangun, sayang? Kenapa, Nak? Bobok lagi ya. Dan akhirnya papanya yang temanin dia main. Di sini aku mau menyiapkan makan siang. Sini ada ikan lele, mau aku marinasi dulu pakai jeruk asam dan pakai garam. Setelah dikasih asam dan garam, diamkan sekitar 30 menit. Sambil menunggu ikan lelenya dimarinasi, aku lanjut mau goreng tahu. Tahunya cuman aku kasih bumbu 3 siung bawang putih dan sedikit garam. Jadi bawang putihnya diulek dulu. Setelah diulek, pindahkan ke wadah, tambahkan sedikit air, kemudian celupkan tahu ke dalamnya. Setelah itu digoreng. Tahunya udah matang, maaf tidak aku rekam karena tadi minyaknya muncrat-muncrat jadi nggak berani dekat. Nah ini nih ikan lele selanjutnya, ini pun udah mau matang baru aku berani rekam. Sambil menunggu ikan lelenya matang, aku mau membuat sambal. Teman-teman pasti kenal ini kan? Ini namanya batang kecombrang. Kalau orang Batak sebut ini rias. Jadi kali ini aku mau membuat sambal rias. Jadi pertama batang kecombrangnya aku kupas dulu, aku hanya ambil bagian dalamnya yang masih muda. Ini semua bumbu yang dibutuhkan, batang kecombrang secukupnya, bawang merah 7 siung, bawang putih 6 siung, cabai rawit merah sekitar 20 buah, dan ada 3 buah tomat kecil. Oh ya teman-teman, kalau tomat sekecil ini berapa sih harganya di tempat kalian? Kalau di tempat kami di Kalimantan ini sekarang harganya 18.000 per kilonya ya. Ini berhubung batang kecombrangnya agak besar, jadi aku belah dulu ya, supaya nanti matangnya rata saat digoreng. Semua bumbu aku goreng, kecuali cabai ya. Jadi nanti cabainya belakangan, karena kan dia mudah matangnya. Masak dengan api kecil aja ya, supaya tidak gampang gosong. Ini bumbunya udah wangi banget sih. Aromanya udah kecium ke seluruh bagian rumah. Kalau batang kecombrang, bawang, dan tomatnya udah matang, tambahkan cabai rawitnya. Setelah semua bumbunya matang, angkat lalu haluskan ya. Boleh diulek dan boleh juga di blender. Nah, di sini sambalnya langsung aku blender biar lebih cepat ya. Dan ini udah bisa dimakan, tapi kalau kalian mau goreng lagi, boleh supaya lebih tahan lama ya. Di sini aku tumis lagi sambalnya sebentar dengan sedikit minyak. Ini aromanya udah bener-bener wangi banget sih, bikin langsung lapar gitu. Dan ini lauk kita untuk siang ini, ada tahu goreng dengan lele goreng dan sambal rias. Sayurnya pakai kangkung yang aku tanam dalam polybag, aku letakin di samping rumah. Bumbunya juga simple, cuman bawang merah, bawang putih, terus ditambah putih telur sisa dari bikin kue nastar kemarin. Setelah selesai makan siang, aku bawa Pania untuk tidur siang. Setelah dia tertidur, aku diam-diam keluar dari kamar, mau lanjut ngepel rumah. Dan seperti biasa, kalau dia ditinggal langsung bangun. Akhirnya aku temanin lagi sebentar. Dan karena dia nggak tidur-tidur juga, ya akhirnya dia main sama papanya. Jadi aku bisa ngepel. Jadi itu sih enaknya kalau suami lagi libur, ada teman ngerjain kerjaan rumah. Satu jaga anak, satu yang bersihin rumah. Dan kalau suami lagi kerja, ya udah semua kerjaan rumah dikerjain sama istri. Dan kerjaan gak selesai-selesai karena keadaannya ya begini. Setelah selesai ngepel rumah, aku lanjut mandi sama Pania. Di sini Pania sudah selesai mandi ya. Setelah selesai memandikan Pania, aku lanjut lipat kain yang sudah aku cuci tadi pagi. Jadi aku tuh biasanya baju hari-hari atau baju tidur jarang ya aku setrika, langsung aja aku lipat pada saat selesai. Aku ambil dari jemuran. Yang aku setrika paling baju jalan-jalan dan baju kerja suami.
Setelah selesai lipat kain, aku lanjut kasih makan malam Pania. Kenapa? Ini ada telur nih, ada telur nih. Ada telur. Berhubung dia nggak suka disuapin, jadi aku kasih dia makan sendiri aja. Tapi Pania punya kebiasaan buruk nih, kalau dia udah mulai bosan atau mungkin dia udah kenyang, dia akan buang-buang makanannya seperti ini. Dan kalau dilarang, ya namanya anak kecil ya dia nggak akan ngerti juga. Dan kalau dia udah mulai buang-buang makanannya, langsung aku tarik, aku ganti dengan buah. Dan Pania suka semua buah, semua pasti dihajar. Setelah selesai makan malam, aku temanin Pania main sebentar, kemudian aku ajak tidur. Pania. Iya. Di sini Pania sudah tidur, jadi saatnya aku ngedit video. Oh ya teman-teman, tadi kan aku bilang akan kasih tahu cara atau langkah apa yang kita lakukan ketika handphone kita kena air. Langkah pertama, segera keringkan handphone menggunakan tisu ataupun dengan kain. Hindari pemakaian hair dryer untuk mengeringkan handphone, karena dengan menggunakan hair dryer, air akan mengering di dalam komponen-komponen handphone dan itu akan membuat bagian dalamnya itu berkarat dan itu akan membuat cepat rusak. Selanjutnya, jangan mengguncang ataupun menggoyang-goyangkan handphone dan berharap airnya akan keluar, ya itu salah besar. Hal itu malah membuat airnya makin menyebar. Handphone juga nggak boleh langsung dicas karena itu bisa menimbulkan korslet. Jadi langkah yang tepat ketika handphonenya sudah dilap, sudah dikeringkan, letakkan handphone dengan posisi berdiri. Jadi lubang chargernya itu ke bawah. Kalau kena airnya hanya sebentar, diamkan sekitar 30-60 menit. Tapi kalau terendamnya lama, diamkan 3-4 jam. Kalau sudah 4 jam tidak menyala juga handphonenya, coba pakai cara tradisional, masukkan handphone ke dalam beras selama semalaman. Dan kalau tidak menyala juga udah dimasukkan ke dalam beras selama semalaman, maka perlu dibawa ke tukang servis handphone. Dan kalau tukang servis handphone juga nggak bisa benerin, berarti handphonenya perlu dilem. Lem biru ya, lempar beli baru. Itu aja sih teman-teman tips dari aku. Kalau teman-teman punya cara lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, demikian video aku kali ini tentang kegiatan aku seharian mulai dari pagi sampai malam, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang gak ada selesai-selesainya. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat info video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.